puasa ini bukan sekedar ibadah yang biasa, tetapi mempunyai nilai-nilai kekhususan, nilai-nilai keistimewaan, sehingga orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa pun mendapatkan nilai yang sangat luar biasa. Kemarin kita sudah menjelaskan beberapa hadis-hadis Nabi, isyarah-isyarah dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka di sini adalah kita sedikit juga akan membicarakan tentang masalah puasa. Dalam hadis yang sahih itu disebutkan bahwasanya semua amal itu adalah pahalanya bisa diukur. Dalam sebuah kajian itu bahwa amal itu ada 5 Pak. Ada amal yang dibalas oleh Allah itu adalah setimpal 1. Ada amal yang dibalas oleh Allah, dia ditetapkan bisa memasukkan surga, bisa memasukkan neraka. Dan ada amal yang dibalas oleh Allah 10, ada amal yang dibalas oleh Allah sampai 700, dan ada amal yang tidak ada balasannya, tidak bisa diukur, yaitu diantaranya adalah puasa. Makanya as-saumu li wa ana ajzi. Puasa itu khusus saya. Kalau umpamanya ibadah-ibadah lainnya bisa kita ukur, tapi puasa ini ukurannya susah. Karena orang ngelihat puasa tidaknya nggak bisa kita lihat. Yang puasa yang kagak, yang udah makan kenyang, kamu puasa ya, bisa aja kan begitu. Tapi kalau orang sholat bisa kita lihat. Ente sholat kagak nungging kagak apa lah, kamu bagaimana sholat kan begitu lah ini puasa. Maka puasa itu sesuatu yang istimewa. Itu yang pertama. Ana wa ana azibi, saya lah yang akan membalaskan. Maka balasan puasa itu karena yang tahu hanya kita dengan Allah, maka istimewa balasannya. Yang kedua adalah bahwasannya asyamu junnah. Artinya puasa itu juga sebagai satu tameng. Orang berpuasa ini bagaikan kita tameng, yastajinnu biha al-'abdu minan nar, di mana dengan puasa itu tameng itu sendiri akan dijadikan oleh hamba agar supaya dia menjadi tameng dari api neraka. Jadi kalau mau kita masuk neraka ada tamengnya, yaitu dengan adanya puasa maka tidak jadi. Maka dikatakan wa fi riwayatin asyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nar. Jadi puasa itu adalah tameng dan sebagai benteng yang kokoh, benteng yang kuat untuk menjaga kita daripada api neraka. Jadi ini tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan puasa. Bahkan di sini ada saya mengambil beberapa hadis-hadis kitab dari beberapa kitab, yaitu apa? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir, wa rijaluhu muhtajjun bi fi sahih, wa rawahu Ibnu Abi Dunya wal Hakim wa qala sahihun ala syarti Muslim. Dia mengatakan bahwasannya an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Jadi kata Nabi bahwasanya puasa dan Quran itu dua-duanya akan memberi syafaat. Puasa Ramadan ini adalah puasa secara umum, lebih-lebih spesifik adalah puasa Ramadan. Yaitu apa? Yashfa'ani, puasa dan Quran itu dua hal yang bisa memberi syafaat kepada kita. Yaumal qiyamah, kapan? Entar di hari kiamat. Kapan kiamat? Entar nanti dulu. Nanti di akhirat ini bahwasanya puasa kita, bacaan Quran kita itu akan memberikan pertolongan nanti di akhirat kelak. Yaqulu asyam, puasa ngomong di akhirat nanti.
Ya Rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahwat fatashaffi'ni fihi. Kata puasa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, dia ini nggak makan, nggak minum, itu semata-mata karena aku, karena Allah. Makanya apa? Fasyafi'ni, maka berikanlah syafaat kepada saya. Jadi puasanya ini istilahnya ngomong, ya Allah, ini dia melaksanakan tidak makan, tidak minum demi karena untuk melaksanakan perintahmu, yaitu melaksanakan puasa. Oleh karena itu tolong kasih saya ini puasa syafaat. Sama seperti dalam satu riwayat surat Al-Muluk. Surat Muluk itu surat apa namanya? Tabarak. Orang yang selalu mengistiqamahkan membaca surat Al-Muluk itu kelak nanti di akhirat ketika mau disiksa, itu yang membela mati-matian surat Muluknya yang tidak baca. Ketika mau disiksa kata ya Rabb, jangan disiksa. Karena apa? Karena di dalam badan dia ini apa? Ada ayat-ayatnya selalu dibaca. Sampai terus akhirnya kebingungan, akhirnya apa? Dimasukkan ke surga. Gara-gara karena apa? Istiqamah dengan membaca yaitu suratul Muluk. Maka orang-orang dulu, kita zaman dulu, para sesepuh kita ternyata memang ya berdasarkan hadis-hadis besar, berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih, bahwa kita disuruh waktu kecil, kita dulu saya itu lu kudu hafal Al-Mulk dibaca. Ada yang bacanya habis subuh, ada yang bacanya habis maghrib, istilahnya kan. Artinya apa? Jangan kau tinggalkan surah. Begitu jini dikatakan puasa itu adalah kelak nanti dia mengatakan ya Rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahwat fatashaffi'ni fihi wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nawma bil-laili fasyaffi'ni fihi qala fayusyaffi'ani. Begitu pula Al-Qur'an, dia mengatakan ya Rabb, dia setiap malam dia bangun habis sholat tahajud dia selalu baca Quran. Setiap saat dia baca Quran, tolong berikan syafaat kepada saya. Maka akhirnya Allah memberikan syafaat kepada kedua-duanya. Wa an Abi Hurairah. Nah ini juga termasuknya apa? Anna rajulan shoma yawman. Oh ini tentang masalah. Yaitu apa? Dikatakan bahwasanya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang melaksanakan ibadah puasa karena Allah, maka dosanya diampuni. Dosanya diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad yang diberikan di bulan Ramadan itu ada 5. Di antara 5 itu adalah wa tastaghfiru lahumul hitanu hatta yaftu. Semua ikan-ikan yang ada di lautan, jumlahnya kita nggak bisa ngitung, itu dia selalu memohonkan ampunan kepada umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan. Bayangin. Satu hadis sahih, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosanya diampuni, baik yang dahulu semua dosa diampuni. Di sini wa tastaghfiru lahumul hitanu hatta yuftiru. Bahkan di akhir hadis itu yang kelima itu apa? Yaitu wa yughfaru lahum fi akhiril lail. Dan setiap hari orang yang berpuasa ini, puasa ini juga bisa mengampuni orang-orang umat Nabi Muhammad kalau di akhir malam, yaitu mulai dari pagi sampai dia begitu akhir malamnya mau subuh, dosanya diampuni. Maka ditanya, qila ya Rasulullah, hiya Lailatul Qadar, apakah ini ya Rasul malam Lailatul Qadar sehingga itu diampuni semua di akhir malam? Kata Nabi, la, enggak. Walakinnal amil, katanya itu adalah innama yuwaffa ajruhu idza qada amalan. Jadi apabila enggak orang bekerja itu akan dikasih upahnya. Itu kalau dia sudah melaksanakan pekerjaan.
begitu dia puasa buka maghrib sampai begitu subuh mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa ya memang istimewa, puasanya sudah istimewa. Maka dikatakan dalam satu hadis, lau anna rajulan, ini hadis riwayat Abu Ya'la wa Tabrani dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau anna rajulan shoma yawman tatawwu'an thumma a'tiya min al-ardi dhahaban lam yastawfi thawabahu duna yaumil hisab. Seandainya ada seseorang yang berpuasa satu hari saja katanya, lalu dia puasa sunnah, apalagi puasa Ramadan, puasa sunnah saja begitu istimewa, tsuma'utiya, kemudian dia diberi. Kalau dibandingkan diberi dengan apa? Yaitu adalah emas sepenuh bumi. Artinya simbol. Maksudnya ini, lam yastawfi thawabahu, orang ngasih emas seisi bumi untuk disedekahkan, kalau dibandingkan dengan nilai pahala puasa itu belum mencukupi, Pak. Jadi kalau begini, kalau lihat hadis begini kita adem aja udah enak gitu loh. Ya kalau dari sisi hadis ini gini, ya ini adem kita. Kalau dari sisi lihat hadis ini, duna yaumil hisab, yaitu selain daripada yaitu adalah hari hisab. Kemudian juga bahwasannya inna Allah ta'ala qadha ala nafsi annahu man atasha nafsahu lillah. Ini lain. Artinya itu satu. Tentang masalah yang berhubungan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah puasa. Kemudian lagi di sini hadis an-saum zakatul jasad. Ada riwayat yang kita sudah ini semua, bahwasannya orang yang berpuasa itu termasuk zakat. Zakatnya badan itu puasa. Kalau harta zakatnya apa? Duit, ya kan gitu. Kalau kita zakatnya adalah badan. Dalam satu hadis lain, likulli syai'in zakatun wa zakatul jasadi as-saumu wasyamu nisfus sabri. Artinya betapa nikmatnya yang namanya orang sedang melaksanakan ibadah puasa. Bahkan di dalam satu riwayat hadis yang lain, riwayat Imam Muslim, disebutkan bahwasanya as-shalawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ah wa ramadan ila ramadan apa? Mukaffiratun ma bainahunna idza stunibatil kabair. Jadi dari sholat fardu ke sholat fardu menghapus dosa kita. Dari Jumat ke Jumat menghapus dosa kita. Dari Ramadan ke Ramadan menghapus. Artinya setiap hari kita ini umat Islam yang melaksanakan sholat itu dosanya dihapus semua. Makanya pas kalau ada ungkapan bahwasanya kullu ummati yadkhulunal jannah, umat saya itu asal iman masuk surga. Karena apa? Ya karena begitu. Dosa wudu rontok. Bayangin, Pak. Setiap kali kita wudu dosanya rontok. Dosa kecil tentunya, kalau dosa besar rontok dosa kita. Duhur, wah kita mata kita jelalatan kemana-mana. Begitu asar disiram, hilang lagi rontok. Asar lagi ngelencer lagi, lihat cakep-cakep. Maghrib lagi tuh. Ini kalau yang mau yang sholat, ya kalau kita sholat ya dosa udah. Kagak dirontok-rontok, nambah terus. Lah kita rontok setiap saat. Setiap kali wudu dosa yang ada semuanya ini, dosa mata, dosa mulut, itu semua apa? Dirontokin oleh Allah SWT. Jadi kalau umat manusia ini benar melaksanakan ini, kemudian dia ya dosa segala macam, itu semuanya udah nikmat jadi umat Allah. Sampai segitunya, asal katanya itu, yaitu apa?
mukaffaratun ma bainahunna idastunibatil kaba'ir, apabila dia menjauhi dari dosa-dosa besar. Kalau dosa besar dia harus dengan cara bertaubat. Kalau dosa kecil itu enaknya ada istilahnya dosa kecil, ada dosa besar. Yang namanya dosa kok dibagi-bagi. Tapi inilah ajaran agama. Ada istilahnya perintah tapi dosa. Yang namanya dosa sebenarnya apa? Pelanggaran. Tapi masih ini mah kecil. Ini yang gede. Sama seperti sholat, perintah Allah. Ini mah sunnah, ini mah wajib. Ya udah lo yang wajib aja, yang sunnah biarin dah, yang sunnah mah kayak mau gak kagak. Nah istilahnya. Ini begitu pula di dalam persoalan-persoalan kehidupan, Pak. Jadi kalau kita ambil ini begitu banyaknya itu ya. Ini yang dari sisi tentang masalah puasa. Maka orang yang melaksanakan ibadah puasa ya udah jelas. Begitu banyak riwayat-riwayat yang sudah masyhur riwayatnya bahwasanya orang yang melaksanakan puasa itu nanti kelak inna fil jannati baban yuqalahu ar-royan. Namanya ar-royan. Surganya puasa. Jamaahnya yang sini royan ini udah aman. Jadi inna fil jannati baban yuqalahu ar-royan yadkhulu anhu minhu as-shaimuna yaumil qiyamah. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Yuqalu aina as-shaimuna fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Fa idza dakhalu uhriqa falam yadkhul minhu ahadun. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Jadi salah satu keistimewaan kita ini yang melaksanakan puasa itu istimewanya orang yang melaksanakan ibadah puasa dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya masuknya pun tidak asal-asalan. Disiapin namanya pintu. Makanya di sini masjidnya Masjid Ar-Royan, jamaahnya jamaah Ar-Royan. Jadi masuk surganya melalui pintu Ar-Royan. Kalau yang mau sholat di sini kan gitu ya. Itu luar biasa ini kan, sesuai namanya di sini Ar-Royan gitu. Artinya apa? Nah ini dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, itu luar biasa. Terus yang berikutnya itu salah satu keistimewaan orang yang melaksanakan ibadah puasa itu adalah apa? Sumu tasihhu. Kita nih orang yang melaksanakan ibadah puasa sehat. Ya tentunya kajiannya ini kajian kesehatan. Tapi sudah banyak sekali dikaji oleh para ahli-ahli kesehatan. Ketika orang itu dalam setahun makan mulungannya mulu ini, gilingannya ini, maka perlu adanya istirahat. Supaya apa? Supaya apa yang ada di dalam ini apa? Lebih fresh. Jadi nggak hancur. Makanya disuruh melaksanakan ibadah, yaitu adalah puasa selama sebulan. Makanya wa akhraja al-Baihaqi an Ali karramallahu wajhah qala inna Allaha auha ila nabiyyin min bani Israil an akhbir qaumaka annahu laisa 'abdun yasumu yawman ibtigha'a wajhi illa ashahtu lahu jismahu wa 'azamtu lahu ajrahu. Sesungguhnya kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi bahwasanya Allah mewahyukan kepada salah satu nabi daripada nabinya Bani Israil. Apa? An akhbir qaumaka, supaya Allah memberikan wahyu kasih tahu kepada kaummu. Annahu laisa 'abdun yasumu sauman, tidak ada seorang hamba yang melaksanakan ibadah puasa semata-mata karena mencari ridha Allah ibtigha'a wajhi illa ashahtu lahu, kecuali kata Allah aku akan berikan kesehatan kepada dia. Apa yang langsung bahasa redaksi hadis jismahu, bukan
bukan lagi ruh, kalau ruh udah jelas. Ini langsung redaksinya apa? Yaitu illa ashahtu lahu jismah. Berarti apa? Jasadnya. Langsung oleh Allah saya akan berikan kesehatan kepada dia. Wa a'dhamtu lahu ajrah, dan aku agungkan pahalanya. Ya, pahalanya besar. Kemudian dia akan menjadi sehat. Makanya kemudian kita istilahnya wasirru dzalika anna as-saum ta'thiran 'ajiban fi hifdzil a'dha'i adh-dhahir wa qawiyil jawarih al-batinah wa himayatiha min at-takhlid al-jalib lil mawadil fasidah wa istifraghil mawadir radi'ah. Jadi artinya apa? Di antara rahasia yang terjadi dalam puasa itu ada ta'thiran 'ajiban, ada pengaruh yang sangat mentakjubkan, pengaruh yang sangat luar biasa terhadap jasad kita di dalam menjaga anggota zahirah, anggota badan kita. Makanya ada orang kalau mau apa-apa disuruh puasa. Mau operasi suruh apa dulu? Puasa dulu. Kenapa disuruh puasa? Ya kan? Coba semua kalau mau apa-apa yang berat-berat itu apa disuruh apa dulu? Puasa dulu. Dokter itu kalau mau ini operasi apa? Suruh dikosongin. Maksudnya apa? Ternyata ya mungkin itu di antara. Jadi dia yang akan menjadikan kita itu apa? Istilahnya menjaga, dalam menjaga anggota az-zahirah wa qawiyil jawarih al-batinah, dan akan menguatkan yaitu anggota batin. Jadi ya orang yang berpuasa itu ya sehat badan, kuat jasmaninya, kuat rohaninya. Karena memang ditempa. Makanya istilahnya man sauma yauman fi sabilillah ba'da wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Ada yang hadis yang lain 70 kharifan. Jadi orang yang berpuasa satu hari saja itu di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala maka dia akan jauhkan daripada neraka, yaitu kurang lebih jaraknya sampai 70 tahun. Orang berpuasa itu satu hari puasa 70 tahun lumayan. Dan jauhkan daripada api neraka. Dikatakan di dalam hadis yang lain, yaitu adalah asyamu junnatu minan nar faman asbaha sha'iman fala yajhal yawma idzin wa in imru'un jahila alaihi fala yashtumhu wala yasubbuhu wal yaqul inni sha'im. Jadi kalau orang di pagi hari melaksanakan ibadah puasa itu, maka kamu pada saat itu ya sudah, jangan bilang istilahnya jangan bodoh. Karena apa? Kalau ada seseorang yang ngomong kepadamu atau mau melakukan sesuatu omongan yang kagak enak, udah ngomong aja ini soalmu, gue hari ini lagi puasa deh, ntar dulu deh, besok aja. Istilahnya gitu, ngajak berantem, gue agak berani, gue lagi puasa, ntar besok aja berantemnya ya. Itu udah dulu dah, istilahnya begitu. Artinya gue lagi puasa ini. Jadi ya, artinya apa? Maksudnya begitu luar biasanya orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Jadi begitu istimewanya orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa itu ya sangat luar biasa. Nih. Kemudian lagi dalam satu waqat ikhtasar wa fi futurihi wa minha qalu ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab wa mimma ikhtassa bi subhanahu ta'ala biha shaim ma warada fil Qur'an min fadailihim allati qala katsirun minal ulama fi katsirin min an innal murada biha as-shaimuna min qalu ta'ala as-saihuna. Kata as-saihuna itu ditafsirinya itu dalam surat Taubat itu adalah as-shaimin, orang-orang yang berpuasa, li'annahum sahu ilallahi ta'ala ay wasalu ilaihi
bisababi khurujihim an ma'lufatihim wa muqasatihim hina al-ju' wal 'atash. Karena saking menjaga lapar dan dahaga yang begitu luar biasanya sehingga dia bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang sabar, makanya puasa itu disebut apa? Yaitu adalah untuk menguji kesabaran kita. Sekalipun kita laparnya kayak apa, makanan enaknya kayak apa di depan kita, kalau belum maghrib nggak parah gua makan. Artinya ketika kita puasa, walaupun kita pengennya luar biasa, tapi tetap kita bisa menahan. Jadi pada saat itu artinya kita dilatih. Maka dari sini semua ini, kalau kita melihat begitu istimewanya Ramadan, ada namanya malam Lailatul Qadar, ada namanya itu surga, ada namanya mustaq. Orang yang berpuasa itu dirindukan oleh surga. Surga rindu kepada kita. Nah, coba. Surganya rindu sama kita. Berarti apa? Luar biasa kita dirindu oleh surga. Itu orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Maka wajar kalau Rasulullah sedikit ngancam. Sedikit ngancam ini. Artinya buat warningan kita gitu maksudnya di sini. Apa kata Nabi? Man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin rakhaso Allah wala maradin lam yaqdihi saumud dahri kullu. Jadi sehingga begitu hebatnya, begitu istimewanya, sampai-sampai Rasulullah wanti-wanti kepada umat, ente kalau udah memasuki Ramadan dengan berbagai macam keistimewaannya, Ramadannya istimewa, puasanya istimewa, maka orangnya pasti istimewa. Begitu istimewanya, maka harus benar-benar jaga puasa ini. Jangan sampai kita gagal puasa, kecuali kalau kita lagi udzur, apa kita lagi sakit atau lagi bepergian, itu boleh Pak, kita nggak puasa. Tapi kalau perginya ke pondok pagi-pagi nyarapan dulu nggak puasa, nggak boleh, karena perginya nempel itu dekat istilah. Kata Nabi, orang yang batal puasa sengaja, ini ancaman namanya, warning buat kita. Begitu nikmatnya ya dikasih bisyarah, bisyarahnya luar biasa ini Ramadan. Loh, istilahnya kata Nabi Muhammad dikasih oleh Allah, ini luar biasa kepada umatmu, gua kasih semua. Apa yang gak diberi semua kepada umat Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad, nah ini supaya apa? Supaya umatnya jaga. Maka Nabi warning, siapa orang yang batalin puasa, kagak puasa sehari tanpa udzur, ente kalau diganti seumur hidup belum cukup. Kan berat kalau begini. Tadi enak, gua kasih yang berat lagi ya supaya berimbang Pak ini. Benar. Walaupun secara syariat kita gagap puasa, walaupun nggak udzur, tetap ngodoinya sehari cukup secara fikih. Tapi kenapa Nabi menyatakan semacam ini? Artinya ini agar supaya umatnya menjaga puasa. Kalau nggak ada udzur banget, ya tolong dijaga betul puasa. Jangan dianggap sepele. Karena apa? Ya ini katanya itu lam yaqdihi saudah dikulu wa insya. Nggak bisa, nggak cukup. Kalau kamu puasa istilahnya sepanjang tahun, sehari kita ini supaya apa? Kenapa Nabi ini adalah memberikan warning ini? Supaya umatnya itu menjaga puasanya. Jangan sampai akhirnya apa? Seenaknya sendiri kan gak puasa, gak apa-apa, gak apa. Akhirnya apa? Nyepelin gak puasa. Kalau mau puasa kagak. Ya kecuali orang-orang yang udah sepuh memang diperbolehkan. Orang udah kagak kuat puasa, umur 90 tahun suruh puasa, ya kagak kuat. Makanya apa? Diganti dengan cara dikasih fidyah. Lah kalau orang gagah pakai fidyah kayak nakan ya.
Udah pukul. Lah iya. Ini karena di kota nih pola pikirnya, gara-gara ada pola begini, akhirnya apa? Saya pernah itu ada karyawan itu, katanya, ini dia di perusahaan. Katanya kita kalau puasa kagak kuat kan boleh, Ustaz, katanya boleh diapain? Diganti pakai fidyah. Nah, fidyahnya kan kalau itu kan cuma sekilo, saya kasih 5 kilo. Lah ya tadi 5 kilo apalagi makin sekintal juga kamu sanggup sehari. Orang duit banyak. Jadi akhirnya kagak puasa. Kan boleh begitu kan Ustaz, kita nggak kuat ini. Lagi di kantor nggak kuat, wow, buka aja Ustaz. Nanti kita terus berapa hari? Ya 15 hari buka, Masya Allah. 15 hari. Coba. Terus saya bilang, bukan persoalannya itu boleh enggaknya. Saya bilang itu, kamu kan nggak kuat. Kamu kan apa? Niatnya kamu tuh setengah-setengah. Mau puasa apa kagaknya malamnya gitu. Akhirnya paginya baru jam 11 udah krayak kruyuk di sini. Udah roncongan mulu. Apalagi satu kantor kagak ada yang puasa. Udah rusak kita. Kita yang kagak kuat lama-lama sehari 2 hari. Kalau sampai sebulan ya ikut juga deh. Namanya manusia kan begitu. Kita ini istilahnya ya namanya godaan banyak, kadang kuat kadang enggak. Orang kalau digoda ya ada yang kuat ada yang kagak. Ya kalau Nabi iya kuat. Nah kalau kita makomnya kan lain-lain. Kalau yang lebih orang yang deket ya dia pantas. Kalau kita model kita-kitaan sama dengan mati. Ya mungkin. Artinya apa? Permasalahan godaan ini selalu ada. Orang puasa banyak juga digoda. Makanya ini warning ini satu. Yang kedua warningnya apa? Kam min shaimin laisa lahu min syiyami illa jabban Allah. Ini 2 hadis ini kalau kita renungkan keluar dari konteks semua keistimewaan yang Allah berikan di bulan Ramadan, puasanya orang yang puasa dan seterusnya. Ini begitu kata Nabi, berapa banyak, begitu banyak orang yang puasa katanya nggak dapat apa-apa. Bayangin lapar dong. Ini yang harus kita pikirin sebenarnya. Terkadang kita memang kita kasih bicara terlena dengan keistimewaan begini. Tenang aja, puasa udah kita udah aman aja udah puasa. Udah sholat tarawih udah tempat udah aman bahasa. Tapi kalau melihat begini berarti apa nih? Berarti kita sebagai umat Islam dalam berpuasa bukan hanya berpikir tentang menahan daripada lapar dan dahaga saja. Hal-hal yang membatalkan secara zahiriyah, tetapi berusaha. Ya walaupun ya kita sama, saya juga bapak juga. Yang nama kita puasa kadang juga kesel apa, wajar itu masih. Walaupun puasa kita kesel. Iya. Udah lapar, umpama ngantri kemudian ada yang ya kesel kurang ajar kamu ya. Puasa pak sabar kagak puasa apa enak aja loh, nggih. Kan tetap aja. Marah hilangnya puasanya. Iya hilang kalau gitu puasanya katanya biarin kata daripada gua capek ini. Nah jadi akhirnya kan begitu emosi. Artinya apa? Wajar itu seperti apa? Sebagai manusia biasa. Bayangin kalau kita udah ngantri lama, jam-jam tiba-tiba gitu lagi udah puasa, nafsu tiba-tiba lu sono ya langsung yang nafsu dicekel mana iya kan tuh artinya apa ya kalau Rasulullah iya dilemparin begitu ya diem aja ya Nabi ditakoyim iya kita kalau misalkan tampal begini pak pak 2 ada enggak kita dipukul begini terus ngomong 1 lagi pak ini kan kanan kirinya pak sekalian kalau begitu gimana itu para kekasih Allah yang sangat luar biasa ya kalau kita sebab apa sebab kalau kekasih Allah nanti kalau ngomong langsung dijabah takut dia kalau maunya kesel nyumpain lu katanya ketabrak sekalian hati
Jadi menjaga itu. Nah kalau kita mau ngomong sumpah 50 kali bukan mempan. Orang banyak dosa gitu kan. Sumpahnya banyak juga kagak mempan. Kenapa? Ya banyak dosa. Nyumpahin juga kita kagak ini. Tapi bagi para aulia ilah dijaga betul itu. Jangan sampai hatinya kemudian akhirnya kesel, itu bisa berbahaya. Nyumpahin itu. Sama orang tua, ingat itu guru saya, orang tua itu. Sekesel apa kata, jangan nyumpahin anak. Disuruh begitu. Ente katanya ketemunya suka kesel nggak? Ya kesel. Tapi kalau ke anak jangan katanya. Kalau bisa tahan. Pokoknya marah-marah tapi jangan sampai nyumpahin. Lu kata dasar lu kalau besok lu jadi orang bego lu. Bego kamu bego beneran. Jadi kalau orang tua udah hancur. Itu dia. Nah, kalau guru saya itu kalau ngani santri kalau marah itu dia nggak ngomong, kurang ajar enggak? Setan kamu gitu. Ki Bedowi di Arjuna di Cirebon itu guru saya. Itu dia kalau marahin santri itu nggak pernah. Kamu enggak. Setan katanya. Terus saya tanya, "Kiai, kok pakai setan dulu?" Dia bilang gitu. Iya, karena apa? Dia berbuat salah itu karena ada setannya, maka setannya yang saya suruh keluar. Itu begitu. Ya kalau kita kan dia setan kamu katanya. Itu kiai saya. Satu cuma Kiai Betowi, yang lain nggak agak. Kiai Betowi itu. Kiai Betowi itu di sana di pesantren Darut Tauhid, yaitu Arjuna itu Cirebon. Itu guru saya itu. Kalau ngomong, dan dia itu guru yang paling ini. Kita namanya anak kecil ditanya. Jadi pertanyaan pilihan, padahal yang nggak ada dua-duanya kagak dipilih. Suruh berpikir, rupanya saya kagak paham waktu kecil. Ini katanya nasab apa rofa? Ya pasti pilihnya nasab rofa. Jawabannya pada jer. Itu pilih saya. Ngajar nahwu, ngajar apapun itu dia kalau pilihan saya kagak paham. Semua nanti kalau suruh milih oleh gurunya pasti jawabannya salah satunya dari dua. Ternyata salah semua dua-duanya. Yang kagak itu yang benar. Oh iya ya, kita maksudnya disuruh berpikir, tapi kita yang namanya masih kecil kagak paham. Diajar oleh guru saya. Itu Ki Betowi kalau ngajarin. Galak memang. Gurunya galak, itu guru zaman dulu. Maju Quran galak. Lah sekarang anak digalakin besok berhenti, Pak. Siapa yang datang ya? Beda, jauh sekali sekarang. Artinya apa? Artinya ini renungan buat kita, Pak. Ini yang terakhir maksudnya ini. Jadi satu tentang masalah man aftar yaman min Ramadan min ghairi rukhsatin rakhsawa wala marudin, yaitu lam yakti samud dahri kullu wa insamahu. Yang kedua kam min shaimin laisa lahu min syami ila ju'al atas. Yang ketiga adalah yang perlu kita renungkan lagi adalah apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW ketika dia naik mimbar, tiba-tiba datang langsung ke mimbar, langsung Nabi ngucapin amin amin 3 kali. Lalu ditanya, loh katanya itu ya Rasulullah innaka sa'addal mimbar faqulta amin amin. Ya Rasulullah, kok tiba-tiba kamu naik mimbar belum ngomong belum apa, kok tiba-tiba amin 3 kali, apa maksudnya ini? Faqala inna Jibril alaihissalam atani faqala, oh karena Pak Jibril datang ke saya. Jadi waktu saya naik mimbar tiba-tiba malaikat Jibril datang. Belum ngomong datang malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril ngomong, yaitu apa? Man adraka syahr Ramadan falam yughfar lahu famata fadakhalan nar fa'abadahu wa qul amin faqultu amin. Yang kedua katanya, orang yang nemui Ramadan nanti lalu dia tidak mampu Ramadan dijadikan untuk bisa menghapus dosa-dosanya, lalu dia mati masuk neraka, maka Allah jauhkan dari rahmatnya. Maka katanya, ya Muhammad katakan amin amin, suruh mengamini. Masya Allah, diamini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah man adraka abawaihi aw ahaduhuma falam yabirruhuma famata fadakhalan nar fa'abadahu. Yang kedua, orang yang menemui kedua orang tuanya atau salah satunya lalu dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya,
selama hidupnya nggak pernah berbakti kepada orang tua, bikin kesel terus orang tua, apa? Lalu dia mati pada falanar, masuk neraka, amin. Disuruh baca amin dan diaminin orang yang nggak mau berbakti kepada orang tua. Yang ketiga adalah yaitu apa? Yaitu waman dzukirta indahu falam yusalli alaih famata fadakhalan nar. Ada orang ketika namaku disebut di situ lalu dia tidak membaca sholawat, lalu dia mati katanya, maka dia akan masuk neraka, katakan amin. Jadi ini artinya apa? Intinya ada kata-kata man adraka Ramadan. Itu yang kita ambilnya. Ada kaitannya dengan Ramadan. Artinya apa? Maka ketika kita masuk Ramadan, begitu istimewanya, mari kita bersama-sama menjaganya dengan baik. Puasanya berusaha, sekalipun kita memang orang yang berpuasa itu kalau melihat ini naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah. Wasumtuhu tasbih. Orang puasa itu hebatnya tidur ibadah, diam tasbih, amalnya wa amaluhu mudha'afun, amalnya dilipat gandakan, yaitu apa? Wa du'a'uhu mustajabun, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dambuhu maghfurun, dosanya diampuni. Tidur terus puasa kagak apa-apa, tetap ibadah. Tidurnya disebut ibadah. Tidur tuh. Iya, daripada bangun marah-marah mulu. Tidak tidur, biarin deh sampai pagi, sampai siang, sampai sore. Lu tidur udah. Iya, kalau kelihatan di sini kan, dia sekalipun hadis ini diperbincangkan oleh para ahli hadis, tapi dalam kitab-kitab yang ini dia dalam apa namanya Imam Baihaqi dari Abdullah Ibnu Abi Aufah, nausami ibadah wasum itu artinya apa? Ada 5. 1 tidurnya ibadah, diemnya saja orang berpuasa sama dengan baca tasbih. Kita lagi puasa diem aja itu dihitung sama seperti baca tasbih. Apalagi kalau kita baca tasbih. Enak kalau yang begini nih. Amalnya dilipat gandakan. Doanya diijabah, artinya apa? Makanya momentum ini banyak-banyak berdoa. Ramadan untuk terus berdoa, doain anak terus. Anak kita yang belum kerja, anak kita belum didoain. Dia malu. Ramadan ini mustajab semuanya. Mudah-mudahan artinya apa yang kita inginkan ini, mudah-mudahan kita semua menemui Ramadan. Ya, dan semuanya kita melaksanakan ibadah dengan baik. Manfaatkan doa. Makanya ayatnya itu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, itu berada di tengah-tengah. Kalau kita mengkaji ayat ini Pak, dalam surat Al-Baqarah itu, kenapa di situ wa idza sa'alaka ibadi ada di tengah-tengah tentang kewajiban puasa, kutiba alaikumusyakum, artinya apa? Ada di tengah-tengah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Artinya apa? Begitu dekatnya orang yang berpuasa dengan doa itu. Begitu dekatnya ini, makanya dekatnya dengan Allah, maka ketika doa itu benar diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian barangkali ini sebagai pembekalan kita dalam menyongsong bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa kita, di samping kita berusaha untuk menjadi orang-orang ataupun bisyarah yang memang Nabi sebutkan di dalam ajaran-ajaran dalam hadis Rasulullah SAW, juga kita sebagai umat juga berusaha walaupun puasa kita belum sesempurna, yaitu khas istilahnya Imam Ghazali itu ada puasa awam, ada puasa khas, ada puasa khusus. Kita kagak mungkin jadi orang puasa khusus, puasa khas aja belum bisa menahan semua apa yang ada pada badan kita, berpuasa semua, mata kita puasa, mulut kita puasa, tangan kita puasa, kaki kita puasa semua, itu juga belum mampu melaksanakannya. Ya udah kagak apa-apa, yang penting kita masuk puasa orang awam, masih
yang penting puasa, jangan batal, yang penting kita puasa, jangan minum, jangan ini gitu aja yang batalin puasa, ditinggalin, udah cukup, kita mah itu dulu tahapannya. Iya, kalau sampai jalan bukan wali soalnya kita. Jadi artinya kita enjoy saja dalam menghadapi berbagai persoalan itu, sehingga apa? Sehingga hidup ini akhirnya apa? Nikmat. Syukuri nikmatnya. Jadi dinikmati, disyukuri, kemudian lagi diterima. Itu yang paling enak. Kalau kita mampu membangun hidup ini, dia dinikmati, disyukuri, kemudian diterima apa yang sudah kita jalankan, maka akhirnya apa? Enak. Tenang. Tapi kalau nggak pernah ini semuanya, wah udah pusing terus setiap saat, gelisah apa, akhirnya ujung-ujungnya kalau sudah pusing stres, ya kan? Kalau udah stres ujung-ujungnya masuk rumah sakit. Kalau udah rumah sakit biayanya banyak. Jadi pusing lagi makanya. Mudah-mudahan kita semua Allah mudahkan segala urusan kita, Allah luaskan rezeki kita dalam menghadapi Ramadan, Allah sehatkan badan kita sehingga kita melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Dan karena ini mau menghadapi puasa, maka saya secara pribadi mohon maaf